want it, and boy, you got a brand new full throttle. You already know, babe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima dengan NIM C01234042 dari kelas Manajemen B Angkatan 23 Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mengelola sumber daya manusia di lingkungan global untuk mata kuliah Manajemen SDM lanjutan semester 4. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian manajemen SDM global. Manajemen SDM global adalah proses terencana dalam mengelola tenaga kerja dari berbagai negara dengan memperhatikan perbedaan budaya, hukum, dan sosial di tiap lokasi operasional perusahaan. Tujuannya yaitu menyelaraskan kebijakan SDM dengan strategi global perusahaan dan memastikan efektivitas kerja di berbagai negara. Materi yang kedua yaitu ruang lingkup MSDM global yang meliputi rekrutmen, pelatihan, pengembangan, penilaian kinerja, kompensasi, dan hubungan industrial di tingkat internasional, yang berfokus pada pengelolaan talenta global, pengembangan adaptasi kebijakan SDM terhadap norma dan hukum lokal. Materi yang ketiga yaitu tantangan utama dalam MSDM global. Perbedaan budaya, yaitu setiap negara punya nilai, norma, dan gaya komunikasi berbeda. Pengelolaan SDM harus sensitif terhadap keberagaman ini agar tidak terjadi miskomunikasi atau konflik. Perbedaan regulasi dan hukum ketenagakerjaan, yaitu tiap negara punya aturan pekerjaan sendiri, mulai dari jam kerja, upah minuman, hingga hak pekerja. Penyesuaian kebijakan sangat penting. Koordinasi tim internasional, yaitu mengelola tim lintas zona waktu dan bahasa, membutuhkan teknologi komunikasi yang efektif dan kepemimpinan yang adaptif. Biaya dan sumber daya, yaitu rekrutmen, pelatihan, dan pengelolaan tenaga kerja internasional memerlukan investasi waktu dan dana yang besar. Dampak global, yaitu krisis ekonomi, bencana, dan ketegangan politik dapat mempengaruhi operasional dan kebijakan SDM global. Materi selanjutnya yaitu strategi pengelolaan SDM global. Rekrutmen dan seleksi global yaitu menarik talenta terbaik dari berbagai negara dengan proses seleksi yang adil dan transparan. Pengembangan kompetensi yaitu pelatihan berbasis teknologi dan pelatihan lintas budaya untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan kolaborasi karyawan. Manajemen kinerja transparan, yaitu sistem penilaian kinerja yang jelas, adil, dan dapat diterapkan di berbagai negara. Retensi dan kepuasan karyawan, yaitu program insentif, tunjangan, dan lingkungan kerja inklusif untuk menjaga loyalitas dan produktivitas. Adaptasi kebijakan yaitu menyesuaikan kebijakan SDM dengan kebutuhan lokal tanpa mengorbankan konsistensi global. Materi selanjutnya yaitu studi kasus perusahaan global. Contohnya yaitu Unilever, Google, dan Toyota sukses menerapkan MSDM global dengan membangun tim lintas negara, menerapkan pelatihan lintas budaya, dan memberikan ruang inovasi bagi karyawan lokal di setiap negara operasi. Keberhasilan mereka didukung oleh kebijakan adaptif
dan investasi pada pengembangan SDM secara berkelanjutan. Materi selanjutnya yaitu kunci sukses MSDM global. Fleksibel dan adaptasi yaitu cepat menyesuaikan kebijakan dengan dinamika global dan kebutuhan lokal. Teknologi dan komunikasi yaitu memanfaatkan sistem digital untuk koordinasi dan pembelajaran jarak jauh. Kesadaran budaya yaitu pelatihan intensif untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya dan memperkuat kolaborasi. Keterlibatan karyawan meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki melalui program inovatif dan penghargaan. Nah, baik, itulah tadi pemaparan materi saya mengenai mengelola sumber daya manusia di lingkungan global. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.